Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya Visual Iman di channel Iman Syamil. Apa kabar rekan-rekan stroker, para caregiver, keluarga, dan pemerhati stroke sekalian? Sudah hampir setahun channel ini ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak dukungannya. Tapi dari evaluasi saya, ternyata saya seringkali membuat video berdasarkan keinginan viewers, keinginan para stroker mau tahu tentang ini, tahu tentang itu. Akhirnya dibuatkan videonya. Tapi akhirnya saya sadar bahwasanya hampir semua masalah-masalah yang dibahas, apakah itu spastik atau nyeri dan sebagainya, ternyata memang masalahnya adalah penanganan di awalnya kurang ideal. Seperti itu. Dari mulai onset atau terkena stroke, seringkali kita salah penanganan, ya. Makanya saya dan teman-teman stroker di grup stroke itu pernah membuat kayak sharing session gitu. Ada videonya, bisa lihat di sini. Ya, kenapa jika terserang stroke langsung harus segera ke rumah sakit? Itu penting. Itu ada yang komen, lah apa efeknya? Toh cuma penanganan pertama doang, sisanya tetap stroke. Oh tidak Bapak Ibu, ternyata penanganan yang ideal jika memungkinkan ditangani, misalnya ada penyumbatannya bisa dihilangkan, trombektomi misalnya, itu bisa jadi keluhannya, kelumpuhannya, dan juga perbaikannya lebih cepat. Memang masalahnya mungkin kualitas rumah sakit tidak merata di Indonesia ya. Tapi dari video ini yang kita buat itu ternyata datang ke rumah sakit saat awal serangan itu sangat penting. Oke, itu tinggal ditonton aja di video ini ya. Yang kedua adalah penanganan sesudah keluar dari rumah sakit. Nah, dari sini saya akan ngomongin secara umum apa yang masih dilakukan. Nanti kita ada juga sub-sub pembahasannya, ya. Apa yang harus kita lakukan sesudah pasien pulang dari rumah sakit. Saat di rumah sakit sudah ditangani, sudah aman, nilai-nilai tensinya, gulanya, kolesterolnya mungkin sudah menurun, ya sudah membaik lah, kesadarannya sudah membaik, tinggal fase recovery, fase restorasi untuk perbaikan kembali, pemulihan. Nah, ini kan memang berbeda-beda. Banyak pasien, rekan-rekan stroker yang pulang tuh masih bisa jalan, ada banyak ya. Atau masih sadar, masih bisa duduk sendiri, ada. Tapi banyak juga yang tidak bisa kan. Maka yang pertama kali adalah yang penting yaitu posisi tidur. Nanti kita bahas juga, namanya positioning. Posisi tidur itu penting untuk mencegah nyeri di bahu misalnya, untuk mencegah spastik ya, untuk mencegah luka, dan juga untuk mencegah timbunan lendir di paru-paru. Mudah-mudahan bisa dibuat videonya. Lalu yang penting juga adalah namanya mempertahankan fungsi paru. Ya, banyak sekali pasien yang pulang ke rumah tiduran terus, tidak tahu mau dilakukan apa, akhirnya lendirnya banyak kan, karena tidur terus ya, sehingga seringkali terjadi pneumonia atau infeksi pada paru. Itu juga harusnya bisa dicegah. Yang selanjutnya adalah nyeri pada bahu, itu juga bisa dicegah, yaitu baik mulai positioning yang tadi ataupun latihan-latihan. Lalu yang penting juga adalah bagaimana melatih gerakan pasif. Ini kan strokernya belum bisa gerak nih, maka keluarganya yang harus menggerakkan. Tapi ada caranya untuk tidak menyebabkan cedera. Itu ada caranya khusus. Nah, mudah-mudahan kita juga sharing juga bagaimana pegang bahu, di mana bahu tuh tidak begini ya, cuma nempel doang. Bagaimana pegang siku, tangan, kaki, dan sebagainya, dan juga trunk atau badan. Ya, sampai sini insya Allah kita akan buat satu videonya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.
selain posisi tidur, yang juga penting adalah bagaimana cara memposisikan pasien. Dia terlentang ke miring, ke sisi yang sakit, lalu terlentang lagi, dari terlentang ke posisi yang sehat, seperti apa. Kan kondisinya belum bisa bergerak ya. Baik yang benar-benar dibantu, full dependent, atau yang pasiennya sudah mulai ada gerakan, itu juga ada teknik, ada caranya. Nah, di sini juga kita juga akan bahas tentang latihan-latihan apa yang bisa dilakukan di posisi tidur atau di bed, bukan posisi tidur ya. Di bed ini kita bisa ngerjain apa aja nih. Ini pasiennya belum bisa duduk ya, apa saja yang bisa dilakukan latihan di bed itu apa saja. Misalnya latihan bridging seperti apa, latihan buat tangan yang masih lemah seperti apa, di mana pasien juga sudah mulai tanda kutip latihan mandiri ya untuk tangannya, menggunakan tangan yang sehat. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang positioning, maksudnya adalah memposisikan dari terlentang ke duduk ya. Kita bilang transfer from supine to sit, dari posisi terlentang ke duduk. Itu juga ada caranya. Saya juga pernah lihat ada yang bertanya gimana cara mendudukkan stroker dari posisi terlentang ke duduk. Ada caranya ya, dan kenapa dilakukan seperti itu, ada efeknya nanti untuk menghindari spastik dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah latihan di posisi duduk ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh stroker dan juga caregiver di posisi duduk, dari mulai trunk control ya untuk badan ya, mulai namanya sitting balance, apa sih namanya, keseimbangan duduk ya, melatih tangan untuk menghindari biar tidak jatuh atau subluxasi pada glenohumeral ya, atau bagaimana caranya. Dan juga di sini sudah mulai persiapan duduk ke berdiri. Nah, ini juga ada latihan-latihannya duduk ke berdiri. Jangan lupa stroker dan caregiver harus tahu bahwasanya ini latihan untuk persiapan. Jadi kita harus paham bahwasanya latihan duduk ke berdiri tidak selalu harus langsung duduk ke berdiri, bukan. Tapi persiapannya apa saja latihannya. Kalau misalnya kita paksakan duduk berdiri gitu, biasanya itu pasif, jadi keluarga yang ngangkat. Nah, ini juga jadi catatan bagaimana duduk berdiri yang benar. Kan harus pasiennya aktif juga, plus kita sebagai caregivernya harus tahu posisinya. Jangan sampai kitanya jadi cedera karena mengangkat. Nah, oke. Nah, dari situ udah persiapan duduk, lalu melakukan transferring dari duduk berpindah. Nah, itu juga ada caranya. Nah, jika sudah ada persiapan ke arah berdiri, maka kita akan latihan sit to stand. Ya, beneran latihan dari duduk ke berdiri. Ada caranya juga sit to stand. Setelah itu apa? Yaitu standing balance, yaitu latihan keseimbangan berdiri. Nah, keseimbangan berdiri dulu, mulai keseimbangan dari kanan kiri, keseimbangan depan belakang, menumpuk di satu sisi ya, bertahap. Nah, lalu selanjutnya adalah stepping, melangkah ya. Nanti belajar melangkah dan akhirnya belajar berjalan. Oke, ini kan kelihatan banget ya tahap-tahapannya ya. Jangan memaksakan tahap-tahapan ini meloncat. Kita semua juga tahu, semua pasien stroke ditanya adalah udah bisa jalan belum? Udah bisa jalan belum? Ya kan, dan kita memaksa diri untuk jalan. Keluarga, ayo jalan, latihan jalan biar cepat bisa jalan. Tidak seperti itu. Saat pola jalannya salah, berarti kita sedang melatih jalan yang salah. Dan itu akan terus-menerus terjadi, bahkan menjadi kebiasaan yang menempel di otak, akhirnya jalan seperti itu. Nah, ini jauh lebih susah dihilangkan. Sudah tahu dong ada namanya circumducted gait, ada di mana kakinya
keluar ya, karena engkelnya tuh nggak bisa ngangkat. Ada yang hip hiking namanya, jalan naik ke atas. Atau banyak yang sering juga yang saat menumpu lututnya jegluk ke belakang. Nah, itu harusnya diantisipasi bahkan dari mulai di bed, di tempat tidur itu udah ada latihannya untuk menyiapkan bagaimana biar tidak terjadi seperti itu. Ya, jangan lupa jangan lompat fase, jangan melompat dari fase-fase yang sudah ya sama seperti anak-anak lahir, bisa apa, angkat kepala dulu, lalu tengkurap, lalu berguling ya, dan itu harusnya dijalanin. Bedanya apa? Bedanya anak-anak belum ada memori tentang aktivitas itu ya, dia belajar beneran. Kalau stroker kan sudah tahu, sudah pernah, cuma dia turun, sehingga kita naik lagi ke atas pelan-pelan sehingga menuju kepulihan. Oke, yang saya sharing ini untuk masyarakat umum, stroker, caregiver, keluarga merhati stroke, bukan buat fisioterapis. Nah, apa yang dilakukan fisioterapis jelas berbeda dengan apa yang caregiver dan stroker lakukan. Ada bedanya, dan ada beberapa yang memang kalau dilakukan beresiko dan juga butuh pengetahuan dasar anatomi, kinesiologi, fisiologi, terus terapi latihan yang benar, pendekatan PNF, bobat, atau pendekatan yang lainnya ya. Tapi minimum jika dilakukan mandiri itu sangat membantu. Alangkah baiknya berkolaborasi dengan fisioterapis untuk melakukan intervensi lebih ideal, tapi home programnya dikerjain. Saya cuma ngingetin aja, kalau ada keluarga atau kita yang lagi terapi lalu melihat fisioterapisnya melakukan sesuatu, itu saya tahu banget seringkali keluarga pengen melakukan hal yang sama. Sebenarnya itu berisiko. Ada yang memang bisa jadi sepele, sederhana gitu kan, tapi ada juga yang itu beresiko. Bahkan untuk handling aja, cara pegangnya aja, berhubung saya juga seorang pengajar, itu berbeda. Pegangan seperti ini, kenapa pegangan seperti ini, apa efeknya, apa resikonya jika salah, itu berbeda. Maka saya sih sarankan kalau mau melakukan home program di rumah, tanyakan apa yang bisa saya kerjakan di rumah. Saya pribadi di tempat saya saat keluarga mau melakukan, saya akan tunjukkan di situ ini PR-nya atau home programnya, lalu keluarga melakukan dan saya lihat sampai itu benar. Sampai benar, oke, ini benar. Kalau misalnya, oh ini nggak benar, nggak bisa, jangan dikerjakan, resiko. Recording, merekam boleh, tapi untuk home program dan memang saya pastikan, oh ini benar, oke rekam, ini benar. Tapi mencuri-curi rekaman di belakang, lihat-lihat, itu resikonya pasien dan keluarga yang kena ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan skill-skill, teknik-teknik yang ditujukan untuk stroker dan home caregiver sebagai home program bisa saya buat videonya satu. Tapi gambarannya seperti itu ya, dari mulai fase hospital, fase rumah sakit, mau di rumah sakit, nanti itu tenaga medis yang menangani, tim kesehatan di sana yang menangani, lalu mulai fase ke rumah sakit, ke rumah, saya sudah pulang ke rumah. Itu yang menjadi perhatian saya, karena memang saya tahu nggak semua stroker punya akses ke fisioterapis, baik mungkin dari biaya, mungkin dari jarak dan lain sebagainya. Makanya saya coba untuk membuat video ini. Jika ada masukan atau pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dijelaskan atau ditunjukkan, boleh komen di kolom komentar ya. Atau ada hal-hal yang miss di saya untuk urutannya, boleh komen di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stroke bisa pulih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.